Buat teman-teman yang sedang mencari core stock dalam portfolio, sebaiknya pertimbangkan untuk tidak memiliki saham individual. Kenapa? Di video ini saya akan share opini kenapa indeks ETF lebih sesuai untuk core stock teman-teman. Apa itu core stock? Core stock bisa diibaratkan seperti backbone dalam portfolio. Ini adalah aset atau saham yang Anda paling yakin dimiliki untuk bertahun-tahun ke depan hingga pensiun. Saham yang sesuai untuk core stock harus memiliki fundamental yang kuat dengan model bisnis yang akan selalu relevan di masa depan. Investor tidak terlalu mengejar growth karena yang dibutuhkan adalah kestabilan. Agak lambat tidak apa-apa, yang penting aman. Kriteria yang wajib dimiliki kandidat core stock adalah harus memiliki moat dalam bisnisnya, pertumbuhan revenue dan net income yang stabil disertai dengan balance sheet yang kuat, potensi pertumbuhan untuk setidaknya 1 dekade ke depan, kalau bisa bagi dividen rutin, dan memiliki pergerakan harga saham yang tidak terlalu volatile. Setelah beberapa tahun di pasar saham dan melewati crash 2008, COVID 2020, hingga crash 2022 di bursa US, menurut saya, bagi sebagian besar investor, ETF lebih sesuai untuk core stock ketimbang saham individual. Kenapa? Pertama, kita akan terbebas dari drama internal perusahaan yang menguras emosi. Jika kita berinvestasi pada indeks ETF seperti ETF-nya Seriga Hati ataupun S&P 500, maka yang perlu kita fokuskan hanyalah situasi market in general. Kita hanya fokus cari duit untuk beli saat market crash. Kedua, kalau mayoritas blue chip pada naik, hampir pasti ETF juga naik, khususnya indeks ETF. Sedangkan jika suatu indeks ETF naik, saham-saham individual belum tentu ikutan naik. Contohnya saat video ini dibuat, secara year to date, ETF-nya Nasdaq 100 sedang uptrend. Namun sahamnya Tesla, salah satu saham terbesar di Nasdaq, justru mengalami koreksi yang cukup dalam dari awal tahun. Ketiga, menjaga CAGR atau rata-rata kenaikan per tahun itu sangat penting untuk investasi jangka lama. Sedangkan saham individual hanya sedikit yang mampu melakukan hal itu. Hanya investor yang timing belinya tepat yang berhasil, seperti mereka yang membeli sahamnya Apple sejak 10 tahun yang lalu, atau mereka yang membeli Microsoft sejak lama. Kenyataannya semakin besar suatu bisnis, growth-nya akan semakin melambat, karena pangsa pasarnya semakin kecil. Sebagai contoh, ExxonMobil merupakan peringkat 1 market cap di market US pada tahun 2005 hingga 2012. Sebelum digantikan Apple pada tahun 2013. Bahkan sebelumnya, Exxon juga sempat menjadi perusahaan terbesar di US setidaknya sejak tahun 1990 hingga 1996, berdasarkan website ini. Saham individual, sebagus apapun, pasti suatu saat akan melambat, baik dari revenue, EPS, dan harga sahamnya. Ini adalah grafik CAGR dari tahun 2012 hingga sekarang. Perhatikan bahwa kenaikan harga saham per tahun semakin lama semakin pelan. Hal ini kontras jika kita bandingkan dengan kenaikan rata-rata per tahun dari SPY, ETF-nya S&P 500, yang sejak 2012 memiliki grafik CAGR yang konsisten, bahkan cenderung meningkat seiring dengan penguatan ekonomi di Amerika. Keempat, manajer investasi akan melakukan rebalance otomatis. Jadi, kita tidak perlu khawatir akan saham-saham bagus yang tiba-tiba underperform atau bahkan bangkrut. Kita tidak perlu capek-capek research dan switching antar saham karena ETF akan terus di-rebalance berkala. Ada 2 ETF yang bagi saya sangat sesuai untuk mengisi core stock dalam portfolio jangka lama, SPY dan QQQ. Kita bahas SPY dahulu. SPY merupakan ETF yang berisi seluruh saham yang masuk ke dalam indeks S&P 500. SPY merupakan ETF produk dari State Street. Dengan membeli SPY, maka kita akan secara langsung berinvestasi pada indeks S&P 500, di mana indeks ini merupakan acuan utama bagi ekonomi US. SPY juga merupakan ETF terbesar di bursa US dengan jumlah aset under management sebesar lebih dari 540 miliar dolar per video ini dibuat. SPY memiliki expense ratio yang sangat rendah, di 0,09% per tahun. Alternatif yang lebih rendah expense-nya adalah VOO, produknya Vanguard, dengan 0,03% per tahun. Karena memiliki pembobotan berdasarkan free float adjusted market cap, SPY akan lebih berat ke saham-saham dengan market cap terbesar dalam S&P 500, seperti Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, hingga Broadcom.
ETF lain yang sesuai untuk mengisi core stock dalam portfolio adalah QQQ. ETF produk dari Invesco yang tracking pergerakan indeks Nasdaq 100 yang mayoritas berisi saham-saham teknologi terbesar di US. QQQ memiliki expense ratio 0,20% per tahun dan aset under management lebih dari 270 miliar dolar per video ini dibuat. Dengan membeli QQQ, maka kita akan secara langsung invest ke kurang lebih 100 saham terbaik yang masuk ke dalam indeks Nasdaq 100. Kita juga tidak perlu ribet dengan membaca earnings report dan mengikuti drama volatilitas suatu saham, karena manajer investasi akan terus menyesuaikan isi dari QQQ dengan indeks Nasdaq 100. Tugas kita hanyalah nabung rutin, set and forget. Setengah dari alokasi QQQ berada di sektor teknologi. Jadi kita akan otomatis mendapatkan saham-saham terbaik di dunia saat ini, seperti Apple, Microsoft, Nvidia, Meta, Amazon, hingga Alphabet. Lalu, apa perbedaan mendasar dari SPY dan QQQ? Berikut beberapa pertimbangan bagi teman-teman. Dari segi return, QQQ memiliki return yang lebih baik dari SPY karena berisi saham yang lebih sedikit. QQQ berisi sekitar 100 saham, sedangkan SPY berisi kurang lebih 500 saham. Keduanya sama-sama berisi saham-saham dengan market cap terbesar saat ini, seperti Apple, Microsoft, hingga Nvidia. Berdasarkan websitenya Invesco, sejak peluncurannya di tahun 1999 hingga 30 Juni 2024, QQQ telah jauh mengalahkan S&P 500 dengan SPY sebagai salah satu ETF-nya. Pada periode ini, S&P 500 memberikan return 579%, sedangkan QQQ mampu memberikan return di atas 1000%, 423% lebih tinggi dari S&P 500. Nah, lalu kenapa sampai sekarang SPY masih menjadi ETF yang paling favorit di dunia? Jawabannya karena SPY memiliki diversifikasi yang lebih luas dan memiliki drawdown yang rendah. Pergerakannya pun relatif lebih stabil ketimbang QQQ. Bagi investor dan hedge funds yang duitnya sangat besar, drawdown merupakan faktor yang sangat penting. Kita bisa perhatikan grafik drawdown antara S&P 500 yang berwarna biru dengan Nasdaq 100 yang berwarna merah, khususnya di crash tahun 2022 yang lalu. Bagi saya, baik SPY maupun QQQ, keduanya sama-sama bagus untuk investasi jangka lama. Walaupun saya sendiri lebih suka QQQ, karena mayoritas berisi saham-saham teknologi yang memiliki masa depan cerah untuk beberapa dekade ke depan. Dan jangan lupa, yang paling penting adalah mulai sekarang. Tidak perlu takut market crash atau Warren Buffett jualan saham Apple.